Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Pagi hari ini kembali kita hadir di dalam doa pagi. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama menghampiri Tuhan, mengucap syukur buat hari yang Dia berikan buat hidup kita.
Mari kita mau datang bersama-sama di hadapan hadirat-Nya. Bapa, pada pagi hari ini kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Sungguh Bapa, kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana ada, itu oleh karena rahmat, kasih setia dan kemurahan-Mu yang berlaku atas kami. Kami boleh memasuki hari yang baru bersama dengan-Mu. Terima kasih Bapa, Kau melayakkan tubuh, jiwa dan roh kami. Keberadaan kami ada di dalam hadirat-Mu. Dan biarlah sebentar kami mau meninggikan, memuliakan nama-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Bahkan kebenaran firman yang akan disampaikan menjadi perenungan bagi kami, kekuatan bagi kami semua, memberkati kami yang mengikuti doa pagi ini secara online. Terima kasih Bapa. Terus Engkau bekerja beracara Roh Kudus dari awal hingga pada akhirnya doa pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kasih kuasa Tuhan senantiasa baru buat hidup kita, menyertai hidup kita kapanpun dimanapun. Mari mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan besar tiada ternilai. Kasih-Mu ya Tuhan besar tiada ternilai, besar tiada ternilai. Anugerah-Mu, amin. Anugerah-Mu pulihkanku lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Sama-sama naikkan pujian ini. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu, amin. Ya Tuhan, katakan besar tiada ternilai, besar tiada ternilai. Anugerah-Mu, anugerah-Mu pulihkanku lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Sama-sama katakan, ku nyanyikan, ku nyanyikan kebesaran-Mu. Kau bekerja dalam segala hal, Kau bekerja dalam segala hal. Kau Allah yang tinggal di dalam hidupku, biar hidupku selalu menyembah. Ku nyanyikan kebesaran-Mu, ku nyanyikan kebesaran-Mu. Kau bekerja dalam segala hal Tuhan, amin. Bekerja dalam segala hal. Kau Allah yang tinggal di dalam hidupku, amin. Biar hidupku selalu menyembah-Mu. Biar pujian ini menjadi pengakuan iman kita bersama. Kasih-Mu ya Tuhan, amin. Kasih-Mu ya Tuhan besar tiada ternilai. Anugerah-Mu, anugerah-Mu pulihkanku lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Sekali lagi katakan, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan besar tiada ternilai, besar tiada ternilai. Katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu pulihkanku lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Katakan bersama, ku nyanyikan, ku nyanyikan kebesaran-Mu. Kau bekerja dalam segala hal Tuhan, Kau bekerja dalam segala hal. Kau Allah yang tinggal di dalam hidupku, biar hidupku selalu
kebesaran-Mu. Kau bekerja dalam segala hal. Amin. Yes. Kau Allah yang tinggal di dalam hidupku. Biar hidupku selalu. Sama-sama yuk katakan, ku nyanyikan kebesaran-Mu. Kau Allah yang turut bekerja dalam segala hal. Amin. Bekerja dalam segala hal. Kau Allah yang tinggal di dalam hidupku. Biar hidupku selalu menyembah. Biar hidupku selalu menyembah-Mu. Biar hidupku selalu Katakan bersama, biar hidupku selalu menyembah-Mu. Biar hidupku selalu menyembah-Mu. Mari bersyukur. Haleluya. Mari bawa pujian kita, ucapan syukur kita pagi hari ini di hadapan hadirat-Nya. Naikkan syukur bagi Tuhan, sebab Dia baik, teramat baik. Haleluya. Allah yang turut bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kita semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami nyanyikan kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, sumber pertolongan kami, kekuatan hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, gunung batu kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, mari kita gunakan waktu pagi hari ini secara pribadi. Saya memberikan ruang untuk kita datang secara pribadi di hadapan Tuhan. Mungkin ada doa-doa pribadi yang ingin dinaikkan pagi hari ini. Mari kita bawa bersama-sama. Kami mendukung dari tempat ini. Mungkin ada pergumulan pribadi yang ingin didoakan. Mari kita bawa, kita serahkan segala sesuatunya ke dalam campur tangan Tuhan. Biar tangan Tuhan saja yang bertindak, kuasa Tuhan saja yang bekerja. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar setiap seruan doa umat-Mu dimanapun berada. Amin. Yes. Amin. Yes, terima kasih Tuhan. Engkau mendengar seruan umat-Mu Tuhan, yang sedang berletih lesu. Amin. Amin. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menjamah yang dalam pergumulan masalah hidup. Tuhan memberikan kekuatan, pertolongan, jalan keluar yang terbaik. Amin, amin, amin. Yes, amin, amin, amin. Bahkan yang dalam keadaan sakit, di dalam nama Yesus ada pemulihan, kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkaulah kekuatan hidup kami. Engkaulah pertolongan kami. Engkaulah segalanya bagi kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari kita naikkan pujian ini. Engkaulah kekuatanku. Amin. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, amin. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Sama-sama katakan, Yesus domba Allah.
kekuatan hidup kami. Mulia namamu, Yesus, domba Allah. Mulia namamu. Katakan, Kau hapus segala dosaku. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Katakan, saat jatuh Kau angkatku. Amin. Saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah. Yesus, domba Allah. Mulia namamu, Yesus, domba Allah. Mulia namamu. Katakan, Yesus domba Allah. Yesus, domba Allah. Mulia namamu ya Tuhan. Yes, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, domba Allah. Mulia namamu. Sekali lagi katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah. Amin. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Sama-sama yuk katakan, Yesus domba Allah. Yesus, domba Allah. Mulia namamu ya Tuhan. Yes, ditinggikan dan diagungkan Kau Allah kami. Amin. Yesus, domba Allah. Mulia namamu, Yesus domba Allah. Yesus, domba Allah. Mulia namamu, Yesus, domba Allah. Mulia Namamu Tuhan. Mulia namamu, Mulia namamu. mulia namamu. Terima kasih Tuhan. Terus Kau beracara melawat kami di dalam kebenaran firman. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Semua tentunya baru bangun pagi dan segar ya. Saudara, setiap kita bangun pagi, sebelum kita mengikuti doa pagi, cuci muka saudara. Cuci muka yang segar, ya, kemudian minum air putih dan sujud mencari Tuhan. Dengarkan renungan. Untuk itu mari kita siapkan dulu hati pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya setiap pagi ada rema yang baru buat kami. Berbicaralah kepada setiap kami melalui mulut hamba-Mu ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya kita tidak ada satu orang pun di antara kita yang
mengetahui apa yang akan terjadi langkah demi langkah ke depan. Tidak ada seorang pun yang bisa tahu masa depan itu seperti apa. Ya. Nah, disitulah maka kita memerlukan tangan Tuhan untuk menuntun kita. Jika tidak, bahaya, saudara. Karena kita tidak tahu, maka kita butuh tuntunan. Makanya setiap kita bangun pagi seperti ini, kita harus ingat, setiap pagi itu adalah suatu perjalanan baru yang penuh dengan tantangan dan keputusan yang harus dibuat. Maka kita perlu lebih dari sekedar rencana. Kita perlu tuntunan Tuhan, sebab Tuhan tahu masa depan yang mampu mengarahkan kita ke jalan yang benar. Kita baca dulu Mazmur 143 ayat 8. Saudara. Ya. Perdengarkanlah kasih setiamu di waktu pagi, sebab kepadamu aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Saudara, ini mengingatkan kita bahwa kita itu tidak bisa hidup mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak bisa. Tentu kita hidup bertanggung jawab, kerja keras, mengusahakannya sebaik mungkin, benar. Tapi lebih dari itu kita tidak tahu. Makanya kita datang kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menuntun jalan hidup kita. Itu pun tidak bisa kalau kitanya tidak taat, tidak nurut. Makanya selain kita berusaha, kita pun harus nurut kepada Tuhan. Sebab jika tidak, percuma semua yang kita lakukan itu. Ya, perdengarkanlah kasih setiamu. Pemazmur minta dinyatakan kasih Allah. Bukan sekedar tahu secara teori, tapi ingin mengalami. Pemazmur itu ya. Beritahukanlah aku jalan. Menunjukkan bahwa kita menyadari bahwa diri kita itu tidak ada apa-apanya. Jadi kita harus rendah hati. Tidak merasa tahu segalanya, tidak merasa hebat. Ya, beritahukanlah aku jalan. Kepadamulah ku angkat jiwaku. Nah, ini sikap penyerahan total kepada Tuhan. Seperti seorang anak yang mengangkat tangan pada ayahnya, minta digandeng dan dibimbing. Setiap kita harusnya begitu. Jadi, makanya tidak heran kalau Alkitab berkata, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jangan mengandalkan manusia. Kita harus mengandalkan Tuhan, bukan manusia. Sebab manusia bisa salah. Manusia yang kita percaya bisa berkhianat, bisa memberontak. Ya. Itulah sebabnya Amsal 3 ayat 5-6 ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sebab pengetahuan kita itu terbatas. Jadi kita tidak bisa mengandalkan pada pengertian diri kita sendiri. Akuilah Dia, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, di dalam setiap kita sehari-hari. Ya, maka Ia akan meluruskan jalan. Maka kita akan diarahkan ke jalan yang lurus. Mazmur 25 ayat 4-5. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Saudara, mari kita mendekat kepada Tuhan. Jangan merasa sudah hebat. Mungkin secara dunia kau sukses, kaya raya, tapi hidupmu tidak lebih istimewa dari orang lain. Sebab kita semua sama, bisa mati setiap saat. Jangan sombong, saudara.
Pemazmur saja minta dibimbing Tuhan, minta ditunjukkan kasih-Nya Tuhan. Pemazmur tidak berani, saudara. Ya. Seperti seorang bes kota yang sudah pengalaman banget, tapi selama ini ya pakai GPS. Suatu hari GPS-nya mati, kira-kira bagaimana? Nggak akan sampai, atau masuk ke gang-gang kecil sehingga tidak bisa nembus. Ya. Nah, ini kebutuhan utama kalau di jalan itu salah satunya GPS. Kalau tidak tahu jalan, kalau tahu jalan bisa lebih cepat bahkan tanpa GPS. Ya. Nah, orang yang tidak tahu jalan tapi tidak GPS-nya rusak, nggak sampai akhirnya. Ya, saudara ya. Jadi tuntunan kita itu dari Tuhan saja. Jangan minta tolong kepada yang lain-lain, alternatif, apalagi ya, paranormal, dukun, apapun istilahnya sama semua. Ya, datang kepada Tuhan. Coba kita bertanya, apakah selama ini aku lebih mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan Tuhan? Apakah saya memulai hari ini dan bertanya, Tuhan, apa yang kau ingin aku lakukan hari ini? Ada nggak yang nanya begitu? Jangan bangun tidur udah kusut, banyak masalah. Ya. Nah, ini. Tanya pada diri kita sendiri, apakah kita siap diarahkan oleh Tuhan? Apakah kita siap keluar dari zona nyaman kita? Apakah kita semua sudah siap untuk meninggalkan apapun kepentingan kita? Nah, ini yang menjadi peringatan juga bagi kita semua. Ya, makanya ketika kita mengalami masalah, jangan bingung, andalkan Tuhan. Jangan panik, tenang saja. Nah, dalam segala hal itu, saudara. Malam hari seperti ini, mari kita evaluasi bagaimana hari ini kita hidup. Gitu ya. Jadi, kalau kita mengingat hal ini, kita akan ada rasa gentar, saudara. Takut. Bukan takut apa-apa, tapi takut kalau suatu hari kalau aku menutup mata, apakah aku didapati Tuhan berkenan? Itu lebih menakutkan dari segala masalah di dunia ini. Apakah nanti Tuhan berkenan atas apa yang kulakukan hari ini, Tuhan? Begitu. Sehingga kita akan ada dalam proses evaluasi diri terus-menerus. Jadi bukan ambil 1 jam evaluasi habis itu lupa, bukan. Evaluasinya harus berkesinambungan. Setiap saat, setiap kita mau ngomong, mau bicara, tanya Tuhan. Pembicaraanku ini memberkati banyak orang atau malah menjadi sandungan? Intinya sederhana kok, saudara. Apa yang kita lakukan itu menyenangkan Tuhan atau tidak, itu saja. Nah, untuk orang yang tahu bahwa itu tidak menyenangkan Tuhan atau menyenangkan Tuhan, tapi ia tidak mengambil langkah nyata, sama saja. Orang itu dosanya tetap. Jadi, kita harus hati-hati sekali. Sebab hidup ini singkat dan hanya 1 kali. Saudara sekalian, terkadang kita tidak mengerti solusi suatu masalah. Tapi percayalah, Tuhan akan menuntun tangan kita di jalannya. Hal itu akan memalukan orang-orang fasik. Mereka akan heran. Begitu, saudara. Ya. Jadi yang kita butuhkan hanyalah Tuhan. Tuntunan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, tuntun kami semua agar kami tidak salah mengambil keputusan, agar kami tidak salah melangkah dalam hidup ini. Ampuni kami semua. Ya Tuhan, mohon tuntun langkah kami, Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di langkah-langkah ke depan, tapi yang kami percaya, Tuhanlah yang menuntun kami semua. Terima kasih untuk GMM Gereja Mula-Mula. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini.
Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut hari ini dalam kebenaran. Haleluya. Amin.